Kita lihat di sini bahwa tukang salon mengerjakan kasus BPJS ya. Behel dan pinir jadi satu. Pengen pesen yang ada reaktor nuklirnya. Wih, behel yang ada reaktor nuklirnya. Ya, bisa deh. Nanti bisa dapat ide untuk sequel film Godzilla berikutnya yang judulnya adalah Godzilla versus Pemuda Berbehel Nuklir. Hai, selamat datang di channel YouTube-nya Kortugi, Broadcaster of Daily Awareness bersama saya Dr. Gigi Rifki Alaris. Nah, sesuai janji Mindok terkait dengan keterlanjutan kehebohan behel anti radiasi yang sudah diposting di TikTok, Instagram, Twitter, dan Facebook-nya Kortugi, di kesempatan ini kita akan spill akunnya dan bedah beberapa postingannya. Tapi sebelumnya kita simak sekali lagi nih video dengan versi fullnya. Perbedaan fashion dengan perawatan. Yang gigi atas ini perawatan ya kak, yang di bawah fashion. Jadi perbedaannya itu, perawatan itu harus memakai 12 gigi ya kak. Terus ada pengunciannya, ada anti radiasi, sama di sini pun ada penguncian dan ada anti radiasi atau antene. Oke, dia membandingkan antara behel fashion dengan behel perawatan ya. Di sini tadi dia nyebutnya bukan fashion sih, tapi passion, P-H-E-S-I-O-N, passion. Ya, sebenarnya ini pembodohan besar-besaran dengan menyebarkan hoax bahwa behel itu ada yang jenis fashion, kemudian ada jenis perawatan. Ya, ini adalah hoax terbesar yang disebarkan oleh tukang behel di tengah masyarakat. Behel itu adalah alat medis, tak ada yang mengenal istilah fungsi fashion gitu ya. Jadi fungsinya adalah untuk kesehatan yang goalnya adalah penampilan estetik yang kemudian mendukung fashion itu sendiri. Jadi ada prasyarat kesehatan nih di sini nih sebelum ke fashionnya. Jadi kalau kamu pasang behel harus ada tujuan kesehatan. Nah, nanti kan ada estetika yang terkait dengan pencapaian kesehatan itu sendiri. Misalkan giginya jadi rapi, giginya senyumnya jadi menawan, kemudian bentuk rahang dan bentuk wajahnya jadi ideal, itulah nantinya akan mendukung fashion. Jadi fashion bukan goal satu-satunya dan goal terakhir di situ, tapi ada prasyarat kesehatan. Kemudian terkait dengan komponen-komponen yang sudah dijelaskan oleh tukang salonnya tadi, ada pengunci, harus ada yang bracketnya yang dipasang di 12 gigi. Nah, itu sebenarnya bukan pilihan ya. Jadi kalau misalkan mau dipasang, dipasang semua di giginya. Kalau misalkan nanti ada yang tidak dipasang, itu nanti juga giginya tidak akan bergerak. Dan itu juga tidak auto dia disebut behel fashion karena hanya dipasang mungkin di 10 gigi atau di 8 gigi seperti itu. Jadi harus lengkap. Nggak ada kita pilih-pilih kalau misalkan duitnya kurang kemudian kita pilih yang fashion aja karena nanti bracketnya akan lebih sedikit. Kemudian kalau misalkan duitnya cukup kita akan behel perawatan yang dengan 12 behel seperti yang dibilang tadi dengan pengunci. Nah, istilah pengunci ini sebenarnya mengacu pada bukaltub ya yang dipasang di geraham. Nah, itu bukan pilihan juga. Jadi kalau harus dipasang ya dipasang karena harus lengkap satu set karena menggerakkan gigi itu secara keseluruhan bukan hanya 1-2 gigi saja. Nah, soal behel fashion ini juga kalau sekali dipasang dia akan menggerakkan seluruh gigi dan seluruh lengkung rahangnya. Jadi tidak ada istilah fashion yang kemudian behelnya nggak menggerakkan gigi, itu hanya sekedar tempelan, itu hanya kata-katanya si tukang salon aja. Jadi istilahnya fashion, nanti juga harganya juga bisa dipatok dengan lebih murah kayak gitu ya. Kemudian tadi ada disebut juga behel anti radiasi ya. Ya beginilah level wawasan di masyarakat kita. Ketika dikata behelnya punya fitur anti radiasi, ya para pelanggannya percaya-percaya aja kan. Dikira fitur tambahan yang sangat canggih gitu ya. Kelak nggak hanya fitur anti radiasi aja mungkin ya. Jikalau dikata itu punya radiator pun masyarakat masih percaya kok. Ya, biar kalau dipakai gibah nggak overheat, ya, bikin adem lawan bicara juga gitu, ya kan. Jadi behel itu punya komponen dengan puluhan hingga ratusan variasi sebenarnya, tergantung dari kebutuhan
kasus masing-masing. Jadi sangat banyak memang ya. Beda satu tonjolan kecil aja itu akan beda fungsi dan beda cara menggerakkan giginya. Ya. Sekali lagi tergantung dari fungsi rencana perawatan, kemudian kasusnya seperti apa, yang kebutuhannya itu individual banget, nggak bisa dipatok rata. Jadi untuk itulah ilmu ortodontik ini bukan ilmu yang main-main, karena salah-salah efeknya pasti bukan main. Penyebutan hook atau kait di bracket gigi taring sebagai anti radiasi ya, seperti yang kita dengar tadi ya, itu udah menggambarkan bahwa si tukang salon ini memiliki ketidakmampuan dalam mengenali, kemudian mengendalikan dari alat medis itu sendiri. Ya, jadi behel ini sekali lagi adalah alat medis. Nah, harus diaplikasikan atau dikendalikan sesuai dengan kaidah medis ya. Kalau nggak ngerti komponennya, namanya apa, kemudian bagian-bagiannya apa, itu artinya dia tidak menguasai ilmu ortodonti. Jadi hati-hati nih dengan para praktisi ilegal seperti ini. Nah, siapakah sih para praktisi ilegal ini nih? Dia ya orang random lah ya. Jadi bukan lulusan dokter gigi, bukan profesi dokter gigi ya. Bisa dibilang ini adalah para ortodontis lulusan jalur ekstrakurikuler ya. Nah, ini kita akan spill akunnya yang cukup membuat statement sangat lucu tadi ya. Jadi kita akan react bareng-bareng, ini siapa sih yang mengeluarkan video ini gitu. Nah, ini akunnya namanya di Instagram itu ut_bellshop. Nah, di sini dia tuliskan entrepreneur, entrepreneur dalam kegiatan pergigian ilegal kayak gitu ya. Kalau usahanya ilegal apa pantas ya disebut entrepreneur ya. Owner mix glow dan menerima jasa filler, nulis filler aja salah itu artinya dia tidak menguasai ilmunya ya. Diamond bersihkan karang gigi dan lain-lain. Membersihkan karang gigi itu juga bukan hanya sekedar membersihkan, tapi ada ilmu kesehatan di situ ya. Karena sudah pasti nanti akan menyebabkan perdarahan, kemudian dia alatnya juga tajam, kontak dengan darah, bagaimana sterilisasinya, bagaimana melihat si pelanggan itu sebagai individu yang mungkin punya penyakit-penyakit bawaan seperti itu kan perlu ilmu. Jadi bukan pekerjaan tukang salon ya. Nah, kita akan lihat nih postingan-postingannya. Nah, ini veneer ya, veneer ya, dia tulisnya veneer ya, double N ya. X white. X ini mantan atau ekstra nih, tapi mungkin maksudnya adalah ekstra ya. Extra white, putihnya oke lah kita bisa bilang dia extra white. Tapi kita lihat teksturnya. Teksturnya apakah benar-benar tekstur yang sesuai dengan kaidah medis atau enggak ya? Kita lihat di sini ukurannya aja udah berbeda. Kemudian juga permukaannya nggak rata ya. Kita bisa lihat di sini permukaannya nggak rata. Ya ini memang tidak diratakan atau memang dia tidak mampu meratakan. Itu. Oke. Next, Finner natural, lagi-lagi Finner ya, dia taunya memang Finner kali ya, tulisannya FINENNER, natural. Nah, natural ini maksudnya adalah dia berusaha menyamai gigi secara warna dan bentuk, mungkin seperti itu ya. Kalau dari sisi medis kan, natural ini dikembalikan ke aslinya, ya, dikembalikan ke fungsi aslinya dan estetika aslinya, penampilan aslinya, jadi tidak mengubah apapun. Kalau kita lihat di sini, ini putihnya sudah berubah. Jadi putihnya ini sebenarnya bukan putih natural lagi, tapi putih supranatural karena kayak pocong atau mungkin pakaiannya kuntilanak gitu ya. Nah, ini ada behel, ada veneer. Kita lihat di sini bahwa tukang salon mengerjakan kasus BPJS ya. Apa tuh BPJS di tukang salon? Behel dan pinir jadi satu. Nah, ini kayaknya sih ownernya ya. Ini sama-sama perawatan BPJS juga kayaknya ya. Pinir dan behel dan pinir jadi satu dan plus juga gigi kelinci di situ. Jadi ada gigi kelinci di behel. Nah, ini sebenarnya esensinya apa gitu kan? Karena veneer sendiri itu salah satu fungsinya adalah untuk merapikan gigi. Behel juga untuk merapikan gigi, tapi juga nggak konsepnya nggak kayak gini juga dong. Dua-duanya dipakai secara barengan kayak gitu ya. Istilah bahasa Jawanya itu muspro ya, mubadir gitu ya. Ya kalau di behel ya di behel aja, kalau di veneer aja. Kalau misalkan dia ingin merapikan gigi. Nah ini ya
ini jelas bukan merapikan gigi sih, karena dia pengen putihnya, dia pengen gigi kelincinya, dia pengen dipasangin behelnya kayak gitu. Jadi komplit nih. Jadi memang orientasinya udah berbeda gitu. Ya, bukan kesehatan lagi, tapi bener-bener fashion. Kemudian alhamdulillah ada sertifikatnya. Nah, sertifikat nih beneran sertifikat nggak sih? Nah, di sini kalau kita perhatikan nih, detailnya ini ada beberapa yang janggal gitu loh. Ya terkait dengan desainnya ya, mungkin desain sertifikat keluaran Universitas Canva ini ya. Nah, selain dari itu, kalau kita cermati nih bagian-bagian sertifikatnya, certificate this is to certify that ini Hikmah Bakri has successfully completed the successfully accomplished. Dari bahasa Inggrisnya aja kayaknya aneh gitu. Ya kan? Nah, ini di sini ada sisi kanan itu ada nama pesertanya dan sisi kiri ada yang ditutupi emoticon love itu di situ ada DRG. Nah, kejanggalannya di sini nih. Yang pertama ada dua nih ya. Yang pertama adalah bahwa dokter gigi tidak mengajarkan veneer private atau veneer kursus secara berkelompok atau mungkin banyak orang seperti itu untuk orang-orang awam. Nggak mungkin ya, nggak mungkin dokter gigi mengajarkan veneer ke orang awam. Yang kedua, jika ada oknum dokter gigi ya, jika ada oknum dokter gigi yang benar-benar mengajarkan dia, itu mungkin kemungkinan sangat kecil gitu ya. Ya karena dokter gigi semua pasti paham lah dengan perlawanan kita atau perjuangan kita dalam menghadapi praktisi ilegal seperti ini. Jadi nggak mungkin dia ngajarin ke orang awam kayak gitu. Nah, kejanggalan yang kedua adalah kalau beneran ini adalah dokter gigi yang mengajarkan, sebenarnya kan muridnya untuk menghormati pengajarnya itu kan nggak mungkin ditutup kayak gini kan, gitu. Jadi kalau sertifikat itu dia bangga dengan certified-nya, jadi sertifikasi kemampuannya itu seharusnya kan dia tidak malu dengan nama pengajarnya. Nah ini malah ditutup gitu. Artinya ada sesuatu di sini, nutupin aibnya kan gitu kan, nutupin aibnya. Nah, eh, yang janggal itu ada dua hal tadi ya. Yang pertama dokter gigi nggak mungkin mengajarkan. Yang kedua kalau dia benar-benar murid yang membanggakan sertifikatnya atau mungkin kemampuannya yang sudah tersertifikasi, harusnya dia menghormati gurunya. Tidak perlu ditutupi seperti ini ya. Jadi ini sertifikat ini jelas-jelas sertifikat yang bermasalah. Dia mencoba menutupi aibnya dengan penampilan seperti ini nih. Oke. Jadi jangan percaya ya, teman-teman jangan percaya sertifikat seperti ini tidak akan pernah ada untuk perawatan veneer karena perawatan veneer harus wajib dokter gigi yang melakukan gitu. Nah, dia captionnya nih pegangan pun sudah ada. Jadi seolah dia tersertifikasi gitu ya. Kamu jangan khawatir, gue udah tersertifikasi nih yang ngajarin dokter gigi langsung gitu. Tapi ya dia tidak menghormati gurunya gitu dengan menutupi seperti itu. Next, ini veneer atas di UTBL. Nah, di sini veneer fungsinya yang sebenarnya adalah veneer itu untuk meratakan gigi yang berjejal ringan. Jadi kalau untuk berjejal berat seperti ini sebenarnya tidak direkomendasikan. Karena apa? Karena tidak mungkin rapi dong. Kalau mau rapi kan harus diratakan dulu kayak gitu kan. Nah ini kalau berjejal parah seperti ini tidak bisa di veneer. Kalau di veneer malah justru berjejalnya makin kelihatan berjejal. Karena yang tadinya gigi itu normalnya kan agak kuning ya, agak samar kayak gitu, agak gelap kayak gitu kan normal kan. Jadi nggak putih kayak tip X, kayak cat tembok gitu kan enggak gitu. Naturalnya kan enggak seperti itu. Nah, ketika di veneer kemudian kecerahannya bertambah, kemudian sangat putih sekali ya. Sangat putih sekali. Harusnya kalau udah sangat nggak perlu pakai sekali ya, enggak. Nanti ada teman-teman yang grammar Nazi di sini ya. Kalau udah sangat nggak usah pakai pasti katanya. Sangat putih atau putih sekali gitu kan. Nah, kalau udah diputihkan seperti ini nih, itu yang tadinya berjejal makin kelihatan berjejal gitu karena makin mencolok warnanya. Nah, gitu ya. Ini artinya orientasinya udah nggak sinkron lagi nih. Nah, ini behel.
behel di sini ada power O, kemudian power chain ya yang karet nyambung gitu ya, karet nyambung, kemudian kawatnya warna-warni kayak kawat Dinamo Tamiya gitu ya. Nah, ini salah satu ciri behel tukang salon ya. Dia pakai kawat yang warna-warni gitu. Nah, ini spanduknya menerima pemasangan behel dan owner cream mix glow dan HB whitening. Jadi whitening juga kayaknya salon serba bisa ini. Jadi seluruh tubuh bisa, gigi bisa. BL fashion permanen menggunakan laser kayak Star Wars. Ganti kawat behel. Oke, sesuai yang diinginkan. Ganti karet behel sesuai request, banyak warna, pemasangan behel sesuai yang diinginkan. Mengikis, memotong gigi. Nah, kemudian veneer XW atau super putih, extra white kali ya, XW itu ya. Pemasangan veneer natural. Kemudian ada gigi kelinci, memperbaiki gigi ompong. Oke, ini di sini ada sesuai yang diinginkan ya. Behel itu tidak sesuai yang diinginkan si pasien atau pelanggan sebenarnya ya. Itu adalah aspek medis yang bukan ranahnya si pasien untuk menginginkan sesuatu terkait dengan kelengkapan behelnya atau rencana perawatannya. Itu murni dokter gigi. Jadi nggak bisa kita minta, dok hari ini power chain, besoknya power O, besoknya lagi ganti kawat deh dok, kawatnya nggak oke nih gitu. Misalkan kawatnya mau diganti yang warna-warni kayak gitu. Nah, otoritas si pasien untuk memilih hanya di warna power chain atau power O-nya aja. Kapan dia pakai power chain, kapan dia pakai power O, kapan dia harus ganti kawat, itu murni dari dokternya gitu. Jadi bukan keinginan pasien. Nah, next, ini ada power O, ada power chain, dijadikan satu, double gitu. Dan wireless, tanpa kawat gitu. Oh iya, jangan lupa ada finirnya juga di sini ya. Ini BPJS juga, ini behel dan finir jadi satu. Cuman behelnya tanpa kawat gitu ya. Jadi kalau kawat gigi tanpa kawat ya seperti nasi goreng tanpa nasi, impossible gitu ya. Apa esensinya gitu. Ini sangat dipertanyakan banget nih. Nah, ini BPJS lagi. Cuman finirnya di sini nyambung gitu. Udah putih, nggak rapi, nyambung pula ya. Nanti siap-siap bau mulut ya. Nah, kemudian ini behel dengan kawat pilin, diulir gitu ya, di pelintir-pelintir gitu. Ini kawat atau upil sih sebenarnya. Sama-sama dipelintir kan, upil juga dipelintir. Ya, ini nggak ada fungsinya juga karena ini bukan kawat ya pada lazim bukan kawat yang lazim dipakai di perawatan ortodontik. Jadi nanti efeknya seperti apa juga nggak terduga juga gitu kan. Nah, oke, jadi itu tadi kita udah mengupas tuntas akun yang mempopulerkan behel anti radiasi gitu ya. Nah, kita akan cek nih beberapa reaction yang ada di TikTok ya. Teman-teman nih kalau nge-react sadis-sadis juga dan kreatif-kreatif juga gitu loh. Jadi Mindok di sini juga akan mendapatkan ide-ide yang menarik dari komen-komen cerdas, komen-komen pedas dari teman-teman di TikTok nih. Nih dari dokter gigi Elok Faik nih. Waduh, ada anti radiasi berasa dipapar dalam sinar ronsen. Mungkin anti ledakan nuklir juga nih. Cita-citanya kayak gitu ya. Ya. Jadi aman digunakan di Chernobyl gitu ya istilahnya. Saya pengen yang anti radianggep. Moms L. Ini sejawat dokter gigi juga, dokter gigi Elita ya. Katanya saya pesen yang anti radianggep. Radianggep, radianggep. Tulisannya kerasa perihnya. Perih sekali nih ngebaca radianggep ini ya. Dari dokter gigi Vivi, kok bisa dia kepikiran dia pakai anti radiasi? Ya nggak tahu ya. Nggak tahu, dia random banget nih pola pikirnya ya. Kalau dibilang anti petir kan masih mending karena bentuk hook di gigi taring itu, bracketnya itu kan ada antenanya ya. Jadi kalau dibilang anti petir itu lebih mending daripada anti radiasi. Kalau anti radiasi itu imajinasinya kemana? Nggak ngerti juga kan. Dokter gigi Tasya, anti radiasi. Sekte mana ini ya Gusti? Ya mungkin sekte aliran hoax konspirasi kali ya. yang menganggap bahwa antena di hooknya itu di bracket itu dia bisa menerima sinyal-sinyal radio ya, kode-kode tertentu dari suatu negara lain yang menganut ya konspirasi elit global kayak gitu ya mungkin ya. Besok-besok ada bel anti nuklir sama anti santet kayaknya ya.
anti santet. Kalau napasnya bau menyan ya itu beneran behelnya mungkin ada fitur anti santetnya gitu ya. Oke, dari Loki Guy, saya butuh bel dengan router 5G supaya saya tidak pernah kehilangan sinyal. Nggak pernah kehilangan sinyal dan pastinya biar nggak nge-lag kalau lagi ngibahin orang. Jadi lancar jaya gitu mungkin ya kira-kira ya. Kemudian dari Gary Salut, di daerah gue behel udah pakai wifi. Kacau. Mungkin kalau dia ada beneran wifi-nya mungkin di setting namanya kayak yang lucu-lucu gitu ya mungkin nama wifi-nya nyari wifi nyari jodoh kapan gitu ya. Jadi biar yang nyambung ke wifi-nya udah kesindir duluan gitu. Fitur anti radiasi, besok anti begal. Ya bisa sih, behel pakai fitur anti begal ya. Nanti behelnya mungkin ada satu set dengan Pak Satpam gitu. Jadi Pak Satpamnya udah satu set bundling gitu ya. Boleh lah. Behel RTX 3090 biar ngomong smooth 120 fps no lag. Wah, mantap, Bos. Nggak nge-lag gitu ya. Paling buat mining juga bisa kayaknya ya. Mining Bitcoin ya. Lancar mungkin. Ada behel anti miskin nggak? Wah, ini fitur anti miskin katanya. Jadi kalau kamu lihat tadi kan anti radiasi. Nah, mungkin teman-teman bisa tulis di komentar pengen behel dengan fitur anti apa sih. Nah, ini salah satunya ada behel anti miskin. Bisa aja mungkin ya. Silakan dibawa ke ini behelnya ya. Dibawa ke kelurahan ya. Nyari surat pengantar tidak mampu gitu ya. Biar dapat bantuan. Ya, ada lagi nih yang seru nih. Sabar bang, tim gue lagi mengembangkan behel yang ada proyektor. Ada proyektornya gitu. Tapi nyorot kemana? Nyorot ke amandel kali ya, biar seru kan. Oke, pengen pesen nih ada reaktor nuklirnya. Wih, behel yang ada reaktor nuklirnya. Ya bisa deh. Nanti bisa dapat ide untuk sequel film Godzilla berikutnya yang judulnya adalah Godzilla versus pemuda berbehel nuklir. Sangar, bos. Behel aerator ada nggak, Bang? Aerator itu kan yang buat ini ya, pelupuk-pelupuk yang di akuarium tuh nggak sih? Iya kan? Ya kalau di mulut ya bukan ikan ya. Ya ada sih ikan, tapi ikan goreng sama ikan bakar. Buat apa? Nanti kalau dibikin di situ malah masuk angin kitanya ya. Kadang capek sendiri nggak sih dok, lihat yang begini nggak ada habisnya. Iya capek sih, tapi kita selalu berusaha cari cara untuk bisa menertawakannya dari sisi saintifik. Luar biasa ya, bahasanya Mindok ya. Ya insya Allah sih nggak ada capeknya dengan seperti itu ya. Kita bisa ketawain bareng, tapi ngetawainnya pakai dasar ilmu pengetahuan. Wih, mantap kan? Nah, ada lagi nih, behel anti miskin lagi nih. Nah, banyak banget ya minta behel anti miskin ya. Ya nanti di hook-nya itu cantolannya nanti bisa lah dicantolin kisi-kisi sukses mendaftar CPNS. Ya, biar nggak miskin lagi gitu ya. Oke, mungkin itu aja ya dari Mindok ya. Kita akan nge-react lagi nanti dengan reaction yang seru-seru lainnya. Jadi jangan lewatkan subscribe Core2B. Bye.